mengkonfirmasi keterangan dari 6 pemohon PK yang dulu terpidana itu, mengkonfirmasi bahwa benar mereka itu disiksa, ya kan? Disiksa selasem kepada anak vital. Nah, itu kejadian memang 2016. Jadi bagi saya pikir ya itu menjadi koreksi lah buat pihak penyidik, ya, koreksi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya kan? Dan seperti yang saya katakan bahwa dengan adanya bukti-bukti adanya penyiksaan, tidaklah bisa dipertahankan berita acara itu yang ditandatangani oleh mereka itu sebagai berita acara yang sebenarnya. Karena menurut hukum pun bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan di muka sidang pengadilan. Tetapi yang saya ingin tekankan berkali-kali ya, bahwa sebenarnya kalau konsisten bahwa ternyata kan semua terpidana ini kena didampingi pengacara ketika diperiksa di polisi. Menurut hukum, seseorang yang diperiksa di penyidikan di polisi, ya, tanpa ditawarkan pengacara, tanpa siapa dampingi pengacara, itu adalah batal itu berita acaranya dan dia harus dibebaskan. Apalagi terhadap atau tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, akan 15 tahun, maka berita acara itu harus batal dan dia harus dibebaskan. Ya, karena dulu ceritanya itu kan begini. Di Amerika ada namanya Miranda Rules. Miranda Rules itu adalah seorang bernama Miranda berperkara dengan negara Arizona. Dia merasa ditangkap, tapi dia ditangkap dan diadili, padahal ketika itu dia tidak ditawarkan bahwa dia punya hak untuk didampingi pengacara. Nah, ini sekarang hal itu telah diadopsi oleh KUHP kita, Miranda Rules ini. Jadi kalau dilihat di TV-TV kan, ada di film-film kriminal, kalau ditangkap orang dia tanya, saya tangkap kamu boleh diam, ya, nah, karena kalau setiap keterangan yang kamu kasih adalah bisa memberatkan kamu, gitu. Kamu berhak didampingi pengacara, itu terancam. Nah, di KUHP kita juga seperti itu, pasal 114 KUHP menjelaskan bahwa setiap polisi penyidikan harus menawarkan advokat kepada tersangka. Itu ceritanya. Jadi saya pikir berdasarkan ini saja, menurut saya kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu akan dibebaskan. Itu poin utamanya, nggak usah lain-lain dulu. Dengan dari situ saja dibebaskan. Dan putusan Mahkamah Agung juga menyatakan seperti itu. Setiap orang yang diperiksa oleh polisi tanpa dia dampingi pengacara, ya, meskipun umpamanya gini, di polisi dia tidak diperiksa, tidak didampingi pengacara, tapi di pengadilan didampingi, tetap aja dia harus batal itu. Secara hukum ya? Secara hukum begitu.